Saking akeh iki ketoke jam terbangnya wis tinggi iki Mas Mono iki. Oke, waktu pertama. Halo teman-teman muda, selamat datang di Siniar HOMK Talk Show Mangap. Dan hari ini kita sudah ada di episode yang ke-6. Judul kita, tema kita pada episode yang ke-6 ini adalah umur 20 tahun kok mau jadi prodiakon. Tentu dari judul itu kita sudah bisa menebak kira-kira arah pembicaraan kita kemana. Dan kira-kira siapakah OMK di GVK Kedu ini yang masih 20 tahun tetapi sudah menjadi prodiakon di parokinya. Nanti kita akan bersama-sama dengan dia siapa yang akan menjadi tamu kita pada hari ini. Dan mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum follow Instagram Kedu Youth Spirit, silakan follow, ada di @keduyouthspirit. Yang belum follow Instagramnya Komisi Kepemudaan GVK Kedu, silakan bisa di follow @komkep_kedu. Nah mungkin teman-teman ini bingung nih sebetulnya HOMK ini siniar apaan sih? Nah pada HOMK ini sebetulnya kita akan menarasikan mimpi, potensi dan karya-karya OMK di GVK Kedu yang mana mereka nanti juga akan menceritakan bagaimana awal mereka merintis karyanya sampai hari ini mereka bisa untuk berkarya dimanapun mereka berada nanti. Nah HOMK yang saat ini kita akan bersama-sama melihat siapa sih sebetulnya OMK yang menginspirasi kita bersama. Nah pengen tahu siapa OMK-nya ini? Yuk kita lihat video profil yang berikut ini. Perkenalkan, nama saya Brasius Safiris Parmono, asal dari Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Kegiatan saya di gereja bantu menjadi prodiakon. Kesibukannya selayaknya mahasiswa yang sok-sokan ikut organisasi. Kalau kesibukan yang sekarang hanyalah rutinitas sebagai budak korporat ya. Aku main Candy Crush. Kesibukan saya sekarang ya bekerja, tidur, bekerja. Itu aja Mas. Waduh. Usianya saat ini masih 24. 21 tahun. Waduh. Luar biasa. Bukan amburadul sih. Enggak sih. Umur 20-ku yang setelah aku ingat-ingat kembali, umur 20-ku bisa disingkat dalam satu istilah yaitu ngukur dalan. 20 tahun ya? Iya betul. 20 tahun itu saya kegiatannya ya banyak ke masyarakat itu dulu Karang Taruna. Jujur Mas, 20 tahun dan aku tunangan. Oke, teman-teman, sudah kita melihat video profil dari bintang tamu kita pada hari ini. Dia adalah orang muda Katolik dari Rayon Selatan, tepatnya dari Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Dan sudah hadir bersama dengan kita, dia adalah Mas Mono. Halo Mas Mono, mantap, luar biasa. Oke Mas Mono, bagaimana ini akhir-akhir ini sedang berkegiatan apa Mas Mono? Kalau di rumah ya biasa. Biasa ya, kehidupan di rumah biasa ya Mas ya. Sebagai seorang anak atau seorang ayah Mas? Sebagai seorang anak. Oh sebagai seorang anak. Bantu orang tua. Membuaya betul Mas, iya. Rajin menabung juga ya Mas ya. Sudah bekerja ya Mas ya Mas Mono ya. Oke di area Magelang saja Mas, Magelangan saja. Oke mantap sekali. Mas Mono ini adalah prodiakon dari Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Betul ya Mas ya? Wah luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Mantap. Mana nih suaranya OMK Paroki Sumber nih? Oke. Ini ada salah satu OMK-nya yang hari ini kita undang dalam Siniar HOMK ini untuk berbagi kisah dengan kita. Bagaimana sih Mas Mono yang
kelahiran 1998 nih Mas, betul ya? Mas Mono ini kelahiran 98, tapi sudah dipercaya oleh gereja untuk menjadi prodiakon. Piye to Mas rasanya menjadi prodiakon paroki di usia 20 tahun? Ya rasanya tuh seneng, Seneng, ya. yang mestinya seneng. Ya. Terus ya sempat ya ragu. Oh ragu, sempat ragu. Ini berarti sudah berapa tahun Mas jadi prodiakon? 1 periode. Satu periode berarti 3 sudah tahun. 3 tahun ya, sudah 3 tahun ya. Oke. Kenapa Mas kok bisa sih seneng menjadi prodiakon gitu Mas? Senengnya bisa satu, dulu saya belum ke gereja itu belum aktif lah. Oke, heeh. Nah itu terus saya didatangi Heeh. Pak Keling itu Heeh. nah, untuk ikut membantu Oh. membantu memikul beban lingkungan. Jadi prodiakon adalah beban. Oke, oke. Berarti memang diminta oleh Pak Ketua Lingkungan Iya. itu ya Mas ya? Karena prodiakon yang sebelumnya Heeh. nah itu sudah 3 periode dan tidak boleh untuk Lanjut. Lanjut. Karena sudah maksimal ya periodenya. Jadi harus regenerasi yang baru ya Mas ya? Oke. Kalau tadi sempat Mas Mono juga cerita seneng ya, tapi ada ragunya. Nah ragunya itu kenapa Mas? ragunya pas saya tuh mimpin. Oh. Pertama kali mimpin tuh Mimpin ibadat Mas? ibadat Wih, gitu ya. ibadat apa Mas dulu pertama kali mimpin Mas? Pertama kali saya lupa ya. Saking akeh iki ketoke jam terbangnya wis tinggi iki Mas Mono iki. Oke, waktu pertama kali ngerasa ragu gitu. Ragu. Kenapa Mas kok ragu? Ya saya merasa satu masih muda. Pasti saya merasa belum pantas lah Iya. berbicara di Heeh. depan orang banyak. Saya meneh sepuh-sepuh. Ah, ini bener ya Mas yo. Isih enom audiane sepuh-sepuh senior ya betul. Dan itu Pengalaman orang tua lebih ya. iya betul. Iya. Kok dikira gurui Iya. ngajari gitu. Itu yang membuat ragu ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman OMK ini ada yang penasaran, jane piye to rasane senengi rasa ragu nih jadi prodiakon, mungkin bisa mencoba jadi prodiakon di paroki masing-masing. Bisa. Ini luar biasa sekali, maksudnya di usia 20 tahun sudah bisa menjadi seorang prodiakon bro. Ini menurut saya, wah ini sebuah masuk dalam 7 keajaiban dunia mungkin ya, di mana OMK 20 tahun bisa menjadi prodiakon. Nah mungkin tadi teman-teman juga sudah melihat di dalam video kita di awal tadi setelah video profil, menampilkan sebetulnya OMK itu di usia 20 tahun itu ngapain aja. Nah, Mas Mono ini memilih jalan yang berbeda. Menjadi prodiakon adalah jalan ninjanya Mas Mono. Dan tadi juga sudah dijelaskan, ternyata rasa senangnya ada, rasa ragunya juga ada ya Mas ya. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi soal Mas Mono ini, tentu dengan kehidupannya sebagai prodiakon paroki. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat ada video yang mau lewat berikut ini. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut dunia saat ini dalam titik berbahaya akibat COVID-19. Hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian Halo, Halo, hey, apa kabar kamu? baik kok, baik. Kalau kamu, Aku baik juga kok. oh ya puji Tuhan lah. Gimana, ada apa? Gak ada apa-apa sih, cuma mau telepon aja.
Bohong. Pasti ada apa-apa nih. Coba dong cerita. Hehehe, ketahuan. Gini, kita ngumpul yuk. Jangan dulu deh. Lagi masa pandemi gini, mending skip dulu. Ngeri bro. Iya sih, benar juga. Sebenarnya kamu kan nggak sih masa-masa kita masih bisa ngumpul kayak dulu lagi? Ya kangen. Kangen banget malah. Udah lama juga kan kita nggak saling kumpul. Iya, udah lama banget. Padahal dulu kita bisa main bareng, seneng-seneng bareng, terus berkarya bareng. Apa-apa bareng lah pokoknya kalau dulu. Iya, ya mau gimana lagi. Masa pandemi gini mah, OMK bisa apa? Balik lagi di segmen kedua siniar Hai OMK Mangap. Dan masih bersama dengan Mas Mono, seorang OMK yang menjadi prodiakon di Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Nah buat teman-teman nih OMK dimanapun berada, jangan lupa ya untuk subscribe kanal YouTube Keduyut Spirit, like juga semua postingannya, silakan di komen yang positif untuk mendukung karya-karya OMK di GVK-an Kedu ini. Nah, siniar OMK ini akan menampilkan potensi karya, kemudian cita-cita, mimpi dari OMK-OMK itu. Maka jangan lupa di subscribe. Nah, kita kembali lagi bersama dengan Mas Mono. Mas Mono tadi sudah bercerita rasanya menjadi seorang prodiakon ya Mas ya. Di usia muda menjadi prodiakon rasanya senang dan ragu. Yang ingin saya tanyakan Mas, biyen awali kepiye to Mas? Kok bisa menjadi prodiakon itu? Awal saya jadi prodiakon sebelum Pak Keling datang ke rumah itu ada bapak-bapak yang datang. Mbak nyuwun njaluk tulung ngewangi. Pisan-pisan dadi prodiakon sing penting nyemplung neng gereja. Oke. Itu posisi dulu Mas Mono belum ya? Belum terlalu aktif di gereja gitu ya. Oke. Ya ming tadi umat gitu aja ya Mas ya. Terus setelah itu Mas, setelah ada bapak-bapak berkunjung, tapi kuwi bapak-bapaknya menungso to Mas? Iya. Kurang malaikat nih Mas ini. Ora ya? Oke, siap. Terus piye Mas? Ono bapak-bapak yang ke situ. Iya. Terus Bapak-bapak itu ngomong buahnya itu. Wes khotbah sih kuwi Mas. Masih aduh iya. Oke. Baru itu Pak Keling datang minta surat baptis. Surat baptis. Ditanyai, wis tau krisma urung? Urung Pak. Ya wis kok njilih iki wae ngene. Tapi sudah tahu ya Mas Mono kalau maksudnya masuk dari meminjam itu adalah untuk jadi prodiakon itu. Sudah tahu njok. Sesuk tak daftarke prodiakon sing pomo oleh ya teko mangkat, nek ora oleh ya alhamdulillah. Waktu itu gitu. Loh, tapi Mas, setahu saya ya, sepeda yang setahu saya itu kan memang ada syaratnya. Salah satunya kan udah krisma itu dulu. Kok itu tidak dijadikan Mas Mono sebagai alasan untuk menolak? Pak, aku kan durung krisma, mbok liyane wae gitu. Kok tidak dilakukan Mas Mono? Itu sudah. Oh, sudah Mas. Saya lakukan. Gagal. Gagal. Pak Keling langsung jontrot gitu. Oke. Jadi karena sudah mencoba itu tapi tetap Pak Kelingnya tetap wis pokoknya daftar saya ngono ya. Oke. Nah, terus ketika sudah proses itu didaftarkan, lalu gimana itu Mas prosesnya? Prosesnya enggak tahu sih. Waktu itu langsung berkahan. Berkahan ya. Berkahan apa Mas? Pelantikan prodiakon langsung gitu. Saya enggak tahu. Pagi langsung dikasih album. Oh, sudah. Iki dinggo melu pelantikan ya. Oh, sudah langsung gitu. Berarti prosesnya nggak tahu setelah didatangi sama Pak Ketua Lingkungan, terus tiba-tiba sudah jadi sudah proses gitu, tahu-tahu albanya sudah sampai di rumah. Oh, terus gimana Mas ketika menerima alba itu, terus apa yang ada di pikiran Mas Mono? Maksudnya
waduh menyesal kok lobby-lobbyku kemarin untuk menolak gagal atau terus wah ya wis lah iki jalanin jago untuk jadi prodiakon atau seperti apa Mas? Ya langsung saja. Langsung. Ya wis lah. Dijalani gitu ya. Dijalani. Semampu saya. Oh iya betul. Berarti kalau sekarang ini Mas Mono usia 23 nggih? 23 dan ketika dilantik menjadi prodiakon itu usia 20. Punya pengalaman yang menarik nggak Mas ketika menjadi prodiakon gitu? Ngirim komuni ke orang sakit gitu Mas? Ya, ngirim komuni, terus berdoa yang orang-orang sakit. Okay. Memulai. Nek pas ini sing di Sarean juga gitu sudah pernah Mas? Sudah. Wah komplit berarti ya. Nganu misa Midodareni? Ya itu yang menjadi berat itu. Kenapa berat Mas? Kenapa Midodareni? Gini, waktu Midodareni, nah itu kan bos mempelai besok nikah saya belum. Nah, itu yang aduh arep ngomong apa. Nah itu terus inisiatif saya ya wis acara sharing saja langsung saya ngomong blak-blakan. Iya. Nah, langsung tak kasih ke mempelainya. orang tua. Oh, okay. Suruh iya. Beri wejangan gitu ya. Wejangan untuk mempelai. Oke. Berarti dalam Midodareni itu jadi mempelainya mungkin cerita gimana dulu ketemu gitu-gitu terus baru orang tuanya yang diminta untuk memberikan ujangan-ujangan gitu ya. Ngirit khotbah berarti Mas? Ngirit karena ya rasa belum sampai. Betul. Belum berani. Nah, ketika dulu Mas, ketika mau menerima tugas sebagai prodiakon ini, ada nggak bayangan soal ini? Soal wah sesuk aku kudu mimpin Midodareni. Aku posisi belum menikah, sementara aku harus mimpin Midodareni misalnya. Atau ada nggak pemikiran soal wah sesuk nek misalnya aku mimpin ibadah, umatku ternyata orang-orang yang lebih tua dari aku. Terus ada nggak sih pemikiran seperti itu sebelum menerima tugas ini Mas? Sebenarnya ada sih, tapi ya anggap saja biasa. Oke. Berarti ya memang dijalani dulu ya Mas ya soal itu dulu. ya. Ya pasti rasa ragu, terus apa ya? Deg-degan tuh masih ada. Selalu ada ya Mas? Selalu ada. Oke. Lalu ada nggak sih Mas yang kemudian memantapkan Mas Mono untuk oke, saya mau terima menjadi prodiakon ini ketika kemarin dimintai oleh Pak Ketua Lingkungan itu. Mungkin Mas Mono perlu berdoa dulu atau rembugan dengan Bapak Ibu dulu atau pacarnya Mas Mono mungkin rembugan dulu. Kalau itu ya enggak sih, rembugan enggak. Terus ya teko langsung saja. Iya gitu. Iya. Wah luar biasa sekali. Oke teman-teman muda, saya rasa ini jadi hal yang menarik juga ya ketika ada orang muda yang menerima tantangan menjadi seorang prodiakon dan Roh Kudus menurut saya yang berkarya. Sepertinya Roh Kudus ini yang berkarya. Gitu ya Mas, sepertinya ya Mas ya. Atau juga ya gitu ya. Tahu. Tidak tahu siapa yang berkarya tapi mudah-mudahan Roh Kudus yang memang benar-benar berkarya. Dan memang kita bisa melihat bagaimana OMK pun bisa menerima tantangan ini. Artinya OMK bisa untuk berkarya di ranah publik, bahkan menjadi seorang prodiakon. Nah, kita akan kembali lagi dengan Mas Mono tentunya, kita akan menggali lebih dalam lagi. Dan ternyata Mas Mono ini punya talenta yang tidak setiap orang muda miliki. Apa itu talentanya? Mari kita lihat video yang satu ini sebelum kita tahu apa talentanya Mas Mono. Balik lagi di Siniar HOMK Mangap dan kita sudah ada di segmen akhir dari Siniar HOMK ini. Maka buat teman-teman semuanya yang belum follow akun Instagram Keduyut Spirit maupun Komkepedu silakan segera di follow. Ada di @keduyutspirit dan @komkep_kedu. Buat yang belum like, komen dan subscribe channel YouTube Keduyut Spirit silakan bisa segera untuk subscribe
supaya karya-karya OMK di Cafe Kapan Kedu ini semakin menjadi lebih baik. Masih bersama dengan Mas Mono, OMK dari Paroki Santa Maria Lourdes Sumber yang berkarya sebagai prodiakon di parokinya. Dan ini Mas Mono, data yang saya terima dari teman-teman tim konten kreator HOMK ini, Mas Mono adalah seorang OMK yang fasih berbahasa Jawa. Jadi ketika belum nyala kameranya kita sempat ngobrol, katanya itu pakulinan ya Mas ya, karena kebiasaan Mas. MC bahasa Jawa juga bisa Mas? MC belum sih, tapi jadi wakil keluarga. Oh pernah Mas? Terpanuun gitu. Wah, berbahasa Jawa itu. Oh keren. Wakil acara apa Mas? Pasrah tampi atau? Itu waktu itu saya pertama kali 1000 hari. Oh nyewu ya? Oke, wakil keluarga. Oke. Kalau ini juga katanya Mas Mono itu juga pernah dan senang bermain ketoprak ya Mas? Pernah. Oke, tapi suka gak Mas dengan seni ketoprakan itu? Seneng. Oh seneng ya. Pernah main tadi apa Mas? Dulu tadi apa ya? Oh tapi pernah. Udah lama ya. Oke. Kalau dialognya ada sing kelingan ora Mas? Dialognya enggak ingat ya? Ingat ya. Oke, siap. Kalau tadi MC bahasa Jawa juga pernah Mas? MC belum ya. Oh belum ya? Itu wakil keluarga. Baru wakil keluarga ya. Karena juga kalau yang khotbah itu berbahasa Jawa juga ya. Iya. Karena for your information juga teman-teman bahwa di Paroki Sumber itu biasanya kalau ibadah gitu bahasa Jawa ya Mas ya. Iya. Wah, mantap sekali. Berarti Romo Kawula sembah bekti wis liwat di luar kepala ya Mas ya. Wis kemuliaan bareng Rosario juga iya Mas. Rosario ya cuma bulan Rosario. Bulan Rosario itu ya. Ada ininya enggak sih pedomannya Mas Mono ketika memimpin ibadat berbahasa Jawa gitu? Buku panduan. Buku panduan ada. Oh ada, ya paling selalu. Pakai itu ya Mas ya. Pakai itu. Ya. Oke. Nanti untuk khotbah atau homili itu yang ada saya tambahi. Oke, benar. Selama 3 tahun Mas Mono menjadi prodiakon. Iya. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan yang sampai sekarang Mas Mono itu selalu ingat dengan pengalaman itu ketika menjadi prodiakon? Ada. Apa Mas? Itu waktu Mbah Kakung itu mau meninggal. Oh mau meninggal, iya. Oh mau meninggal tapi udah ibadah arwah dulu Mas? Belum ibadah, itu belum. Baru berdoa toh. Oh baru berdoa bersama. Kita bertiga, Pak Keling, prodiakon senior yang sudah. Iya. Berapa sih Mas? Satu lingkungan prodiakonnya? 2 sih. Oh, Mas Mono dan satu rekannya gitu ya. Terus Saya itu berdoa. Katanya sudah 3 hari kritis toh. Cuma ambegan longsrong gitu. Iya. Kita bertiga berdoa, anak-anaknya Mbah gitu. langsung minta jaluk pangapura lah sama orang tua tuh. Langsung itu kita berdoa Romo Kawula sampai separuh atau meh rampung ya, saya lupa itu. Nah itu langsung meninggal. Berarti nunggoni Mas. Iya. Mas Mono nunggoni. Dan itu pertama kali saya melihat orang meninggal. Maksudnya orang meninggal yang meninggal ya, orang meninggal yang memang meninggal ya. Maksudnya sampai nafas terakhir ya. Oh, mantap. Kok mantap sih? Oke. Tapi setelah itu terus Mas Mono terus ya ibadahnya dengan Mas Mono juga, pada awalnya juga. Tapi itu dalam rangka apa Mas kok? Oke ya berdoa saja ya, berdoa karena sudah kritis seperti itu terus doakan gitu ya. Doakan langsung panggil warga buat cecawis. Ya wis borampenya macam-macam itu ya. Ya ikut ngantar ke kesarian juga. Sampai walah, iya. Nah Mas saya penasaran juga ini. Mas Mono tuh usia muda ya, 20 tahun. Entah kenapa menurut saya istimewa ketika Mas Mono itu bisa fasih dalam berbahasa Jawa gitu. Mungkin karena di paroki saya kalau ibadah-ibadah seperti itu jarang menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Mas Mono juga ketertarikan terhadap ketoprak ada gitu. Sebetulnya apa sih Mas yang membuat Mas Mono tertarik
untuk apa ya, nguri-uri ketoprak, nguri-uri basa Jawa seperti itu. Mas Mono sebetulnya kan sebagai prodiakon, wah ora, aku mau coba basa Jawa, basa Indonesia itu kan sebetulnya bisa. Tapi kenapa Mas Mono memilih oke, basa Jawa oke gitu? Apa yang membuat Mas Mono mengokekan itu? Itu karena ayo di lingkungan terbiasa pakai bahasa Jawa ya mengikuti. Saya ya kudu bisa. Berarti memang bisanya Mas Mono itu karena kebiasaan ya Mas? Iya. Kebiasaan di rumah dan sebagainya. Fasihnya itu juga karena itu ya Mas ya. Oke. Melihat potensi Mas Mono ini. Punya nggak Mas cita-cita Mas Mono itu kemudian, wah aku pengen mengembangkan potensiku dalam berbahasa Jawa, terus suatu saat nanti mungkin bisa menjadi Pranoto Adicoro begitu? Mungkin ada ya, tapi sekarang baru timik-timik. Oh, ayo betul Mas. Dari pelan-pelan dulu. Iya, betul. Kalau di langsung akeh ya. Memorinya enggak muat. Bledos Mas, bledos. Tapi kalau prodiakon kan baru 1 periode ya Mas. Iya. Dilalah mungkin misalnya besok dilanjut di periode kedua gitu pripun Mas? Ya, iya. Enggak apa. Sebenarnya enggak apa-apa, tapi ya memberi peluang untuk yang lain juga ya. Oke. Haning misalnya sesuk periode kedua njur midodarene Mas Mono sesuk sing mimpin sapa Mas? Masa midodarene dhewe dipimpin dhewe bisa enggak Mas? Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Saya kira bisa. Oke, kalau enggak bisa ya nanti mungkin prodiakon yang lain ya. Oke, teman-teman, luar biasa sekali Mas Mono. Ceritanya inspiratif ya. Beliau masih muda tapi sudah berani mengambil tantangan untuk menjadi prodiakon paroki. Beliau tidak ngendo, tidak menghindar dari perutusan dari ketua lingkungan, Mas jenengan tadi prodiakon ya. Menjadi belum karisma itu tidak dijadikannya sebagai alasan untuk menolak tawaran itu, tetapi justru dijadikannya sebagai jalan untuk semakin berkarya melalui karya sebagai prodiakon ini. Dan pengalamannya tentu akan semakin bertambah, dan inilah cara orang muda untuk semakin mewartakan kerajaan Allah dari apa yang dia lakukan dan dari apa yang dia omongkan. Saya rasa ini sangat inspiratif bagi kita kaum muda dimanapun berada. Ternyata ada loh orang muda di KVKPN Kedu yang sudah menjadi prodiakon di usianya yang masih sangat muda. Nah, kita akan melihat di akhir sesi ini bagaimana sih sebetulnya tanggapan dari Romo Paroki Sumber. Romo siapa Mas? Agustinus Sudarisman. Agustinus Sudarisman tentang Mas Mono yang menjadi prodiakon di usianya yang masih muda ini. Mau tahu seperti apa? Mari kita saksikan dulu video yang berikut ini. Kalau saya menjawab memakai pedoman dasar Dewan Paroki yang terbaru, memang sekarang ditulis untuk katekis dan prodiakon antara 25 sampai 65 tahun. Kemudian kalau sebelumnya yang terjadi ya memang tidak ditentukan batasan awalnya, tetapi Keuskupan pernah menentukan batas 65. Kemudian dalam edaran pemilihan prodiakon umur tidak disebut, tetapi lalu dalam pedoman yang terakhir justru disebut awal sampai akhir, artinya 25 tahun sampai 65 tahun. Nah, yang penting menurut saya bukan pembatasannya itu, tetapi bahwa nilai di balik pembatasan itu adalah sebuah cita-cita kaderisasi. Nah, tentu ketika pedoman ini dituangkan lagi menjadi pedoman pelaksanaan, paroki-paroki bisa melihat situasinya dan bisa membuat yang lebih praktis. Sejauh tentu tidak bertentangan dengan yang pokok. Sekali lagi, rumusannya adalah pedoman, bukan peraturan. Sehingga bisa jadi mungkin lebih di bawahnya, 20 juga bisa, mungkin lebih di atasnya karena situasi paroki. Dan yang paling tahu situasi paroki kan para romo paroki dan dewan di paroki tersebut. Saya sih senang-senang saja. Bahkan seorang teman saya, angkatan saya sekarang
pimpinan di salah satu keuskupan itu dulu ketika masih OMK sudah jadi ketua lingkungan. Sekarang jadi orang penting di Keuskupan Jakarta. Itu dia aktivis dan saya kira kalau gereja itu banyak teman-teman muda yang terlibat itu akan semakin dinamis. Bukankah dalam sejarah gereja kan justru gereja itu diubah oleh orang-orang muda. Kita mengenal Nabi Yeremia yang baru 20 tahun. Kita mengenal Katarina Siena. Kita mengenal Pauline Mary Jericot. Orang-orang yang muda itu justru mengubah wajah dunia. Maka kalau ada prodiakon yang masih OMK, menurut saya sih baik-baik saja. Justru mendinamisir situasi gereja. Menurut saya bagus. Standar lah. Dalam arti pemahaman, lalu juga pelaksanaan tugas-tugas berjalan dengan baik. Beberapa kali saya juga melihat dia ikut misa harian, dalam artian seorang prodiakon mestinya juga ada nilai plus daripada umat biasa. Pernah misa harian, lalu juga kalau tugas-tugas dilaksanakan dengan baik. Dan yang paling mengesan bagi saya adalah dia masih belum berkeluarga, katakanlah OMK, tapi kalau di sini kan ciri khasnya lalu bahasa Jawanya bagus. Nah itu yang menurut saya nilai plusnya. Nilai plusnya di situ. Di mana di paroki lain itu cari orang muda untuk ngomong bahasa Jawa itu kesulitan, dia oke menurut saya. Nilai plusnya yang saya lihat paling mengesan bagi saya itu. Kalau saya ya semoga yang Mas Mono perjuangkan bisa dilanjutkan sekaligus mengajak teman lain. Kebetulan tahun ini kan ada masa jabatan perdiakan yang berakhir dan ada pemilihan. Maka mungkin kesempatan bisa menjadi mono-mono yang lain untuk mengembangkan gereja dalam pelayanan keprodiakonan paroki. Mungkin begitu. Atau Anda juga tertarik? Itu juga bisa. Saya melihat bahwa di pedoman itu dicantumkan 25, tetapi menurut saya toh itu masih bisa dilihat lebih konkret lagi. Karena namanya pedoman itu kan bukan peraturan. Misalnya ada orang di paroki umur 20 tahun, selain Mono yang berminat dan itu bagus, kenapa tidak menurut saya? Menurut saya begitu, daripada bukan meremehkan orang yang lebih tua, kita harus bergantung pada menumpukan perkembangan gereja kan justru pada generasi muda. Kalau ada yang muda mau, walaupun belum 25 menurut pedoman yang baru, menurut saya pilih kalau saya. Kan gereja kan harapannya untuk orang muda. Jadi pedoman sekali lagi itu harus dilihat sebagai pedoman bukan peraturan. Ya baik teman-teman muda, kebijakan Kedu, kami melihat bahwa gereja itu akan membutuhkan Anda yang muda-muda, maka kesempatan untuk tahun ini secara khusus promosi prodiakon itu menjadi peluang bagi teman-teman untuk terlibat secara khusus dalam liturgi, tetapi juga tidak hanya menjadi prodiakon, kesempatan yang lain untuk kiprah di dalam gereja terbuka luas karena toh bagaimanapun gereja melihat sejarahnya itu justru diubah, diperbarui, didinamisir oleh orang-orang muda. Sepanjang sejarahnya, catatan sejarah mengatakan hal-hal seperti itu. Itu saja, semoga menjadi banyak teman-teman muda yang terlibat, tertarik. Karena siapa lagi kalau bukan teman-teman muda untuk mengisi, untuk melayani gereja. Oke, itu tadi video dari Romo Agustinus Sudarisman, Romo Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Bagaimana beliau juga bercerita awal mula Mas Mono bisa menjadi prodiakon, termasuk kesan beliau terhadap orang muda yang sudah menjadi prodiakon. Nah, untuk Mas Mono sendiri, mungkin ada nggak sih harapan Mas Mono terhadap orang muda Katolik di GVK Kedu? Apa harapan Mas Mono untuk kami semua teman-teman OMK di GVK Kedu ini? Harapan saya orang-orang muda untuk gampangnya mencoba iya. Untuk menjadi
Ya Pelayan umat pelayan gitu ya, umat Mas ya. ya. Iya, pelayan umat. Ya hidup-hidup nyanggo pasamuan. Oke, mantap. Ini saya rasa sangat mengena ya, di mana kita sebagai orang muda, ayo mencoba sesuatu hal yang baru untuk menjadi pelayan umat. Karena siapa lagi kalau bukan kita ya Mas ya. Orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Terima kasih Mas Mono sudah hadir di HOMK episode ke-6 ini. Terima kasih sudah menyaksikan juga untuk teman-temanku yang ada dimanapun berada. Sudah menyaksikan siniar HOMK episode yang ke-6. Umur 20 tahun kok mau jadi prodiakan. Dan saya rasa harapan dari Mas Mono ini tadi sudah sangat menyimpulkan apa yang menjadi topik kita pada hari ini. Yuk kita mulai berani untuk mengambil tantangan sebagai orang muda. Dan jangan pernah berhenti untuk melayani dimanapun berada. Karena kita semua adalah bentara-bentara kasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya Awang, terima kasih karena sudah menyaksikan siniar HOMK ini. Saya mengucapkan provisiat kepada semua OMK yang sudah berkarya, dan saya secara pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.